Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, kajian kita memahami ayat-ayat yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas belum selesai. Pada malam hari ini masuk kepada surat Fatir, surat ke-35, ayat ketiga dan keempat. Surat yang ke-35, surat Fatir, ayat ke-30, ketiga dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ayat 3. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin Ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu wa anna tu'fakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, uzkuru, ingatlah nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum, kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Wa anna tu'fakun, maka mengapakah kamu berpaling? Wa yukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqad kuzibat rusulun min qablik, maka sungguh kuzibat, telah didustakan pula, rusulun, rasul-rasul sebelum kamu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Demikian terjemahan sesuai dengan terjemahan yang sah salin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang telah kita jelaskan juga dalam pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu, bahwa di dalam Al-Quran itu ada sekian banyak panggilan seruan. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau ya ayyuhan nas bersifat umum, artinya siapapun manusia masuk dalam panggilan ini. Ada juga ulama yang mengecualikan, yaitu manusia-manusia yang berakal, yang telah baligh dan mukallaf. Dan ini adalah ya ayyuhan nas yang sudah kesekian kalinya. Jadi tidak perlu rasanya kita ulang-ulang, kita urai-urai lagi ya ayyuhan nas itu. Langsung saja kita kepada isi. Namanya isi panggilan, isi seruan. Isinya adalah uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu, hai sekalian manusia, nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kamu
perhatikanlah, jagalah, peliharalah nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepadamu itu, dan syukurilah. Dan nikmat Allah sebagaimana kita ketahui sangat amat banyak. Saking amat banyaknya tidak mampu kita merinci, mengurai, menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba ingin menghitung, membilang nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu menyebutkannya satu persatu secara rinci. Karena setiap helaan nafas kita sudah nikmat, setiap kedipan mata sudah nikmat, setiap gerak-gerik tubuh kita juga nikmat. Jadi kita tidak pernah lepas daripada nikmat itu. Nah, kita diperintah mengingat nikmat Allah. Dan nikmat itu harus disyukuri. Syukur dapat dibagi tiga. Syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Kata para ulama, syukur hati adalah meyakini dengan sepenuh keyakinan dalam hati bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita terima, dan apa yang ada di kita itu semata-mata murni anugerah, karunia, pemberian daripada Allah. Meyakini itu adalah nikmat Allah, karunia Allah, namanya syukur hati. Yang kedua, syukur lisan. Syukur lisan menyebut nikmat Allah dan memuji yang memberi nikmat. Dengan memuji Allah, menyebutkan alhamdulillah, sekaligus menyatakan, menyebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Bukan dicerita-ceritakan, nanti ria jadinya. Kita sebutkan, kita bilang, kita katakan bahwa ini semua adalah karunia Allah, nikmat Allah. Jangan terlintas, jangan terlompat mulut kita bilang ini kan kemampuanku, kepintaranku, kehebatanku, keuletanku, ketabahanku, mengenyampingkan Allah. Dahulukan menyebut ini karunia Allah. Hada min fadlillah. Ini termasuk karunia Allah kepada. Lalu syukuri dengan memuji Allah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu tujuannya dua. Yang pertama memuji Allah karena Allah Maha terpuji. Yang kedua untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah syukur perbuatan. Syukur perbuatan memakai, mempergunakan nikmat yang diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak, tuntutan yang beri nikmat. Maka demikian kita harus mengerti, kita harus paham juga, mengilmui juga untuk apa nikmat itu dikasih. Lalu pakailah, pergunakanlah, manfaatkan nikmat itu sesuai dengan tujuan untuk apa diberi. Namanya syukur perbuatan. 3, syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Nikmat itu bila diingat-ingat melahirkan syukur. Kenapa manusia tidak bersyukur? Karena tidak ingat dengan nikmat. Di sini kita diperintah, nikmat Allah itu banyak. Di antara nikmat Allah yang banyak itu, pemuncaknya adalah hidayah. Dianugerahi kita keimanan, keyakinan atau hidayah petunjuk. Itu nikmat
yang tertinggi dan tidak bisa diusahakan, tidak bisa dicari, dibeli, dipindah-pindahkan dan diwariskan serta diberi-beri. Nabi Muhammad tidak mampu beliau memberikan petunjuk, membuka hati paman beliau. Pertama Abu Lahab, kedua Abu Talib. Karena nikmat iman itu semata-mata anugerah Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Nah, kita yang telah dipilih dan terpilih di antara sekian banyak umat manusia di dunia ini, kita termasuk orang yang dipilih. Sehingga kita dianugerahi keimanan, dapat petunjuk, dapat hidayah kita. Kenapa kita yang dipilih Allah? Allah yang paling tahu. Dan Dia Maha tahu. Lalu syukurilah nikmat. Jangan sampai nikmat iman itu lenyap melayang. Karena dia bisa hilang. Iman itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makin banyak maksiat, imannya makin kurang, makin tipis. Jangan-jangan imannya bisa hilang. Di samping itu perbanyak doa. Antara lain doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu salah satu doa. Agar nikmat iman itu jangan melayang dan jangan pergi, jangan sirna. Kalau dapat jangan berkurang, bertambah malahan. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau cenderungkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau menunjuki kami. Dan hab lana, anugerahi kami tambahan itu. Beri kami rahmat berupa tambahan nikmat. Jadi ini yang pertama ya, isi seruan uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Adakah hal min khaliqin diterjemahkan di sini adakah khaliqin pencipta selain Allah? Khaliq yang mencipta atau pencipta. Hal min khaliqin ghairullah selain Allah yang yarzuqukum, yang menganugerahkan, memberikan, mengaruniakan rezeki kepada kamu, baik dari langit berupa hujan, apapun dari bumi berupa tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan barang tambang misalnya. Ada enggak pencipta lain selain pada Allah? Kata-kata hal min khaliqin ghairullah nama litakrir, mengokohkan, memantapkan, yang maknanya tidak ada satupun yang mencipta selain daripada Allah, yang memberi rezeki, menganugerahkan nikmat karunia kepadamu. Tidak ada. Jadi hal min khaliqin artinya takrir, mengokohkan, memantapkan, menyatakan dan meneguhkan tidak ada. Adakah pencipta selain daripada Allah yang mengaruniakan kepada kamu rezeki dari langit dan bumi? Jawabannya tidak ada. La, tidak ada. Berarti tidak ada, tidak ada. Yang ada cuma Allah.
bentuknya pertanyaan. Tapi di sini istifham li takrir, pertanyaan untuk takrir. Yaitu, adakah selain daripada Allah pencipta yang mampu mengasih kamu rezeki? Jawabannya tidak. Berarti kalau tidak ada, hanya Allah sajalah sang pencipta yang menganugerahkan, memberikan kepada kamu rezeki. Rezeki dari langit. Apa rezeki dari langit? Hujan. Bahkan hujan itu sebut dengan rezeki. Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Dialah yang telah memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya dan yang telah menurunkan dari langit rezeki, hujan. Kenapa hujan katakan rezeki? Hujan itu membawa rezeki. Dengan turun hujan, tumbuhlah, hiduplah beraneka macam makhluk hidup di bumi ini, yang dari sana kita bisa makan dan dicukupi kebutuhan kita dengan turun hujan. Atau yang dari bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sekarang ada yang lebih hebat daripada tanaman-tanaman, tanaman tambang. Karena Arab Saudi tidak ada tanaman sini, ada kurma. Cuma yang dari dalam bumi banyak di situ, minyak. Dulu Dubai, negara kaya, mengandalkan minyak dulu. Sekarang sudah berpindah pada yang lain. Kita tidak kaji itu. Jadi yang dari bumi itu maksudnya tanam-tanaman dan isi bumi. Ada tak selain daripada Allah yang mampu, yang bisa? Tidak ada. Hanya Allah. Kalau sudah jelas, kalau sudah terang, lalu la ilaha illahu. Kalau begitu tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Karena selain daripada Allah yang disembah-sembah manusia itu tidak mencipta dan tidak mampu memberikan rezeki. Berkali-kali kita sebutkan la ilaha, la ilaha. Tidak ada ilah yang disembah. Makna ilah itu yang disembah, al-ma'bud yang disembah. Jadi kalau maknanya la ilaha, la ma'buda, tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau begitu terjemahannya kurang pas. Kenapa? Kalau tidak ada yang disembah selain Allah, ada yang disembah selain Allah kan? Banyak yang disembah manusia selain Allah. Aneka macam bentuk rupanya, jenisnya. Bahkan pernah kita sebutkan tempat lain, di India banyak yang disembah orang. Karo-karo disembah orang, yang mancik-mancik disembah orang, yang gajah-gajah, yang jawi-jawi disembah orang. Bahkan bangunan-bangunan kuno disembah juga. Banyak yang disembah. Jadi tiada yang disembah selain Allah, ada. Lalu bagaimana memahaminya? Maka ulama menyelipkan kata-kata la ma'buda bihaqqin. Baru dia. Tidak ada yang disembah. Artinya tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak, yang patut, yang pantas untuk disembah, untuk diibadahi, melainkan Allah. Baru masuk. Kita pertalikan dengan ayat ini. Ingatlah nikmat Allah, ya manusia. Karena apapun yang ada di dirimu dan bahkan dirimu sendiri adalah nikmat. Nikmat itu artinya sesuatu yang tidak ada sekarang ada, sesuatu yang kurang banyak, sesuatu yang sedikit bertambah. Keberadaan kita di bumi ini sudah nikmat.
Sebab dulu kita tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ketika itu dia tidak ada. Lam yakun syai'a. Lam yakun syai'a. Tidak ada sesuatu pun dia yang pantas disebut. Dia tidak ada. Untuk apa disebut? Taruhlah kita katakan manusia itu namanya siapa namanya? Sebut nama satu. Buyung. Buyang Kambut namanya. Dulu dia tidak ada. Lam yakut, tidak ada. Sedikit pun juga. Karena dia dulu tidak ada, dia tidak disebut-sebut. Baru dia disebut ketika dia ada. Baru dia diberi nama, dikasih gelar, dikasih pangkat, jabatan, kedudukan setelah ada. Jadi keadaannya itu dari tidak ada menjadi nikmat. Apapun yang ada di kita itu nikmat. Bahkan kita sendiri adalah nikmat. Ingat itu. Itu pertanyaan kedua. Kalau begitu, adakah selain daripada Allah yang mengasihi kamu nikmat? Adakah selain daripada Allah yang mencipta lalu dia mengasihi kamu rezeki? Tidak ada. Kata-kata adakah mengokohkan? Tidak ada. Lalu kalau memang tidak ada selain daripada Allah yang mencipta dan yang mengasihi rezeki, untuk itu tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Sebab apa yang disembah selain daripada Dia adalah bukan pencipta. Kajian kemarin. Apa kaji kemarin? Itu betul bunyinya. Dalam surah Al-Hajj. Tidak usah kita buka karena kemarin kajinya ini. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u bi. Itu mula. Apa-apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak ada menciptakan sesuatu pun juga, walaupun hanya seekor lalat. Menciptakan seekor lalat pun tidak mampu dia. Bahkan ketika lalat merampas apa yang ada pada dirinya, tidak mampu dia mempertahankan. Lalu mereka juga tidak mampu merebut apa yang Nabi lalat itu. Apa yang kamu sembah selain Allah seperti itu. Itu ayatnya lalu, yang lampau. Nah, sekarang kita masuk ayat ini. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard? Jawabannya tidak ada. Hanya Allah saja. Kalau sudah jelas seperti itu, la ilaha illahu. Kalau begitu memang tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Dia saja. Sebab sesuatu selain Dia adalah makhluk. Diberi rezeki, bukan memberikan rezeki. Selain daripada Dia adalah makhluk, Khalik adalah Dia. Selain daripada Allah itu diberi rezeki, yang beri rezeki adalah Allah. Lalu kenapa sesuatu selain Allah disembah? Padahal sesuatu selain Allah itu makhluk. Padahal sesuatu selain Allah itulah diberi rezeki. Bahkan para penyembah-penyembahnya yang menjaganya, merawatnya, melindunginya, membikinkan tempatnya. Bahkan membersihkan badan pun tak mampu dia apa yang disembah selain Allah itu. Semenjak sekarang matanya terbelancik, masih terbolang begini baru. Karena Tuhan mereka itu yang matanya sampai sekarang masih begitu, tidak bisa apa-apa dia. Jadi la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Dia saja. Keyakinan seperti itu, kepercayaan seperti itu, keimanan seperti itu, bahwa kamu yakin, kamu percaya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah,
Terhunjam di hati kamu, itu anugerah. Itu karunia. Itu nikmat. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat di mana orang mengenal siapa penciptanya. Tidak ada nikmat yang melebihi daripada suatu keyakinan bahwa yang berhak disembah, diibadahnya lah Allah. Orang yang telah diberi keyakinan itu, dia telah mendapat nikmat yang tertinggi. Ingat-ingat itu. Uzkuru nikmat Allah. La ilaha illahu fa'anna tusrafun. Fa'anna tusrafun. Lalu atau maka bagaimana bisa, bagaimana mungkin, dan mengapakah kamu tukfakun, dipalingkan, sampai malahan kamu wahai manusia, walaupun ayat ini tertuju kepada orang Makkah, orang musyrikin kafirin Quraisy, bagaimana setelah seterang sejelas itu malahan kamu dapat dipalingkan sehingga kamu tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, malahan yang lain yang kamu sembah selain Allah yang kamu ibadahi, kepada selainnya kamu minta rezeki. Fa'anna tu'fakun. Kenapa sampai kamu berpaling dan dipalingkan? Bukankah Dia yang mencipta kamu? Ya. Bukankah Dia yang menganugerahkan kamu nikmat? Ya. Bukankah Dia yang mengasih kamu rezeki dari langit dan dari bumi? Iya. Lalu kenapa? Fa'anna. Maka kenapa dan bagaimana sampai kamu bisa berpaling? Tidak menyembah, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh kepadanya. Nah, hampir sama pertanyaannya dengan awal-awal surat Baqarah. Kaifa takfuruna billah? Kaifa itu keanehan. Aneh, heran. Kenapa sampai kamu kafir, engkar, bangkang, durhaka, tidak percaya kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kamu tidak ada, fa ahyakum, lalu Dia hidupkan. Kamu dihidupkannya itu namanya nikmat. Syukur kita jadi orang. Kalau jadi cacian kita bagaimana? Andaikan kita dijadikan cacian, ini contoh ayam, atau dijadikan orang untuk umpan makan ikan. Dikali orang perak pisang lah kamu tamu cacian dia, kiranya awak itu orang. Ini dijadikan kita selaku menjadi orang pun sudah nikmat. Syukuri itu. Kembali kita ke kaji tadi. Apa kajinya? Fa'anna tu'fakun. Bagaimana sampai kamu dipalingkan dan berpaling ini? Lalu kamu menyembah, beribadah, taat, tunduk, patuh kepada selain Dia. Padahal selain daripada Dia makhluk sama dengan kamu. Ya. Selain Dia tidak mampu apa-apa. Ayat yang lalu, selain daripada Dia atau apa yang kamu sembah itu, menciptakan lalat pun tidak bisa. Bahkan ketika lalat mengambil, merampas apa yang ada di puncak hidungnya, tidak mampu dia mengelak. Itulah Tuhan yang kamu sembah. Sungguh ngok raya kamu ini, kan begitu baca. Pandir amat kamu. Nah, ini seruan kepada manusia. Wa iyukadzibuka.
Iko ini namanya tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagaimana? Namanya tasliyah. Jika tukazibu, yukazibu, jika mereka itu mendustakanmu, tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan, namanya yukazibuka, mendustakanmu dalam arti tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan, ya Muhammad. Padahal engkau telah menjelaskan sejelas-jelasnya, menerangkan seterang-terangnya. Tiada henti, tiada bosan, tiada jemu kamu berdakwah menyampaikan ini. Lengkap dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil yang ada pada diri mereka dan ada sekitar dan sekeliling mereka. Tapi justru mereka mendustakanmu, tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan. Maka Nabi dihibur. Apa hiburan? Faqad kudzibat rusulun min qabli. Bukan engkau saja yang didustakan, rasul-rasul sebelummu ya Muhammad juga didustakan. Semenjak Nabi Nuh lagi, ya? Semenjak Nabi Nuh sudah didustakan juga. Bahkan lebih banyak yang mendustakan daripada yang beriman. Yang beriman cuma kan 70. Lebih kurang yang naik kapal. Segitu lebihnya mendustakan, mengingkari, tidak percaya, menolak. Begitu juga kaum Nabi Saleh lebih banyak yang mendustakan. Kaum Ad lebih banyak yang mendustakan. Kaum Madian lebih banyak yang mendustakan. Bukan hanya didustakan, bahkan nabi-nabi ada yang dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Maka usahakan untuk membunuh. Jadi jika engkau didustakan Muhammad, rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Bukan hanya engkau saja. Oh, mereka tidak percaya, mereka menolak, mereka menentang, mereka tidak mau menerima. Itu bukan urusanmu. Kira-kira begitu. Urusanmu ya Muhammad hanyalah menyampaikan, mendakwahi. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Ya, contohnya kita sekarang ini ya. Walaupun tidak sama, tapi contoh saja. Tugas kita di Surau Langga ini, masuk maghrib, azanlah. Kasih tahulah bahwa waktu salat sudah masuk. Hayya, hayya. Hayya la salah, hayya la falah. Oh, tidak datang orang, itu bukan urusanmu. Barangkali azananku, azannya kurang irama, tidak perkara itu tuh. Imamnya bujang tangguang, tidak perkara itu. Atau servis orang musaji gak kurang, akhirnya orang makan atau pencing orang ke surau, tidak itu. Masalahnya tidak itu. Yang jelas tugas masuk waktu salat azanlah. Senulah. Lalu kemudian adakanlah ta'lim sebagai dakwah. Panggillah guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang kondang. Ustaz kondang dan ustaz kandang. Kalau ustaz kandang untuk rumah. Kalau ustaz kondang dari jauh. Gila. Tapi tetap masalahnya adalah masalah beriman tidak beriman, percaya tidak percaya, bukan masalah ustaznya. Bukan kondang dan kandangnya, bukan dari jauh dari dekatnya. Itu masalah terbukanya hati mereka. Tidak kita punya ulah.
Kalau bisa kita membuka hati orang, lalu mencucukkan dan memasukkan kalanya percaya, aman, bisalah Nabi Muhammad. Orang terdekat beliau sendiri, Abu Talib, yang mengasuh beliau sejak kecil. Sampai akhir hayat tidak bisa menghibahkan hati beliau. Jadi jika mereka mendustakanmu, jangan sedih. Karena bukan hanya engkau saja yang didustakan mereka. Faqad kudzibat rusulum min qablik. Itu rasul. Kami baca cerita ke Patang di pondok. Ustaz. Maka satu duduk sinan. Cerita pengalaman beliau ceramah, ngaji. Maka salah satu cerita, batu kalau awak mengaji orang banyak keluar daripada duduk. Kurang lu. Cerita situ. Ada kawan yang nyelutuk. Barangkali aku nak pakai jangguit itu je. Mana nak pakai jangguit? Tapi begini sajalah. Tugas orang alim mengajar. Tugas juru dakwah berdakwah. Tugas mubaligh tabligh. Itu tugas. Jalankan saja tugas. Karena tugas memang itu. Sampaikan sebaik-baiknya, terangkan sejelas-jelasnya, sampaikan dengan bijak dan segala macam. Oh, masalah diterima, masalah lari, masalah kemana-mana, orang itu tidak urusan kita. Tidak urusan kita. Itu namanya menghibur. Nah, tiba kawannya itu, oh bukan angku saja. Amuat saja. Amuat malah ada orang tiga orang saja. Siapa itu masajiyah, tiga orang senang duduk saja. Lalu berhenti engkau mengaji, tidak. Jadi mau ngaji. Entah. Itu suka duka mengaji. Apa tuh? Hiburan. Bukan hanya engkau saja. Bukan hanya ustaz saja yang seperti itu. Ini ustaz lain begitu. Nah, kalau sudah tangkap, Rasul juga begitu. Jika engkau didustakan, diingkari, ditentang, dimusuhi, bukan engkau saja ya Muhammad. Faqad kuzibat rusulun min qablik. Ngaka awak, sang Rasul sekali dusta orang mereka awak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana, begitu bunyinya. Al-Mustafa. Diingkari belah, didustakan. Apalagi kita. Tapi berhentikah? Tidak boleh. Berdakwah tidak boleh berhenti. Menyebarkan ilmu tidak boleh berhenti. Mengajak orang kepada yang benar tidak boleh berhenti. Karena itu tugas. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusait. Ingatkan saja. Tugasmu mengingat. Tapi engkau tidak boleh memaksa. Kalau engkau tidak berdakwah, engkau tidak sampaikan, engkau yang kena. Jadi kalau kaji wak ceko, dan jalai masuk menggari azan lah. Tidak kasur orang itu urusan wak lain. Tapi masuk menggari wak azan wak salah. Menjadi pelakak dia. Bagus nak sembahyang surau.
Andai kan begitu pertanyaannya, ya orang nak dua azan, kan pelakak dia. Bukan nak tahu, tak ada orang ngaji sana. Nak tahu kami tu. Tapi malah ada pengajian, ada taklim, tak tahu saya anu nang kana ini. Itu begitu. Yang jelas tugas disampaikan. Nah, Rasulullah dihibur begitu. Engkau kan sudah sampaikan sudah, terangkannya sudah berdoa sudah. Kata Allah, didustakan engkau, iya. Rasul dulu didustakan juga. Dituduh engkau gila, Rasul dulu juga tuduh gila. Ingin mereka memusuhi engkau, menentang engkau, dulu juga tentang. Ingin engkau dibunuh, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, bahkan Bani Israel banyak membunuh nabi-nabinya. Namanya hiburan, tasliyah, bujukan dan hiburan. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja, dikembalikan segala macam urusan. Apa maksudnya? Ujung-ujungnya, kesudahannya, akhirnya, semuanya berakhir di pengadilan Allah, di hari berhisab, di hari pertanggungjawaban. Sana ujungnya. Masing-masing orang nanti akan menerima balasannya sesuai dengan perbuatan dan kerjanya. Jika engkau bersabar Muhammad dalam berdakwah, dalam menyampaikan ini, maka engkau akan dibalas lantaran kesabaranmu. Jika mereka ingkar, jika mereka bangkang, mereka memantah, menentang, tidak percaya, mereka akan dibalas lantaran kebangkangan dan keterkaan mereka. Engkau tidak diminta tanggung jawabnya. Kita ambil contoh ke sini. Sebagai DKM apa kepanjangannya? Dewan Kemakmuran Masjid sudah. Musala masjid sudah dibangun, sudah diperbaiki. Ria sudah dibikin, Quran sudah dibeli, tikar pun sudah dikembangkan. Lalu apa lagi? Sudah dikasih pengumuman. Ada pengajian setiap hari itu, hari ini, hari itu. Lalu dikasih pengumuman, ditempelkan lagi. Akan dibuat tayangan segala macam lah, sampai Abu Tarik di stop tayangannya. Sudah, DKM tidak diminta lagi tanggung jawab karena sudah melaksanakan tugasnya. Perjuangannya, ketabahannya, kesabarannya, keistiqamahnya akan dibalasi. Yang bangkang, yang neraka, yang menentang, mereka juga akan dibalasi dengan kebangkangan menentang mereka. Yang tidak mau datang, yang tidak percaya, sudah mereka juga dibalasi. Ujung-ujungnya wa ilallahi kepada Allah akan diberikan persoalan itu. Turja'ul umur. Semua hal, semua urusan, semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Nanti Allah akan memutuskan. Allah nanti akan memberikan balasan sesuai dengan tingkah, perbuatan, laku, dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Wa ilallahi turja'ul. Intinya adalah satu. Inti kaji lain. Biarlah orang azan setel. Inti kaji. Pertama, kita manusia ini diingatkan, diseru agar supaya kita jangan melupakan nikmat Allah. Itu satu. Di antara sekian banyak nikmat yang tak terbilang, tak sanggup menghitung dan menyebutkannya, ada nikmat satu yang perlu sekali kita syukuri. Dan itu bisa dikatakan nikmat tertinggi, nikmat iman.
hidayah, diberi kita keimanan. Yang kedua, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Dialah yang mencipta. Dia yang menganugerahi rezeki, menurunkan rezeki, sumber rezeki dari langit dan dari bumi. Untuk itu dialah yang berhak disembah. Selain daripada dia tidak bisa apa-apa. Tidak. Yang ketiga, apakah setiap orang yang didakwahi, yang diajak disitu itu mau? Enggak. Enggak mau. Ada yang berpaling, ada yang lari. Bahkan ke majlis Nabi datang 3 orang dalam hadis Bukhari. Masuk 3 orang ke majlis Nabi. 3 orang. Yang satu langsung ke depan. Yang nomor 2 di belakang, yang nomor 3 keluar. Ini Nabi. Yang satu ke depan, yang nomor 2 di belakang, yang ketiga darinya. Jadi lari itu sudah lama tuh. Mengalu guru mengaji orang tagak, zaman Nabi salah tagak orang. Hati luak pada Nabi, jadi bulu hati. Yang satu orang yang sangat harap mendapat kebajikan, Allah kasih pahala sesuai dengan harapan. Dan satu lagi malu-malu, Allah pun malu. Yang satu lagi malu-malu, menyuruk-nyuruk saja di belakang, Allah pun malu. Allah kasih juga balasan. Malu, Allah nak kasih balasan. Yang ketiga lari, berpaling, Allah pun berpaling pada 3 orang. Ini zaman Nabi. Jadi kalau sudah begitu, tidak semua orang itu percaya, mau menerima, mau menyimak, mau mendengar. Karena pasti ada yang berpaling. Apa itu? Fa'anna tufakun. Lalu setelah sejelas seterang itu, bagaimana kamu bisa berpaling lagi? Masalah berpaling itu kemaslahat. Yang keempat, tidak boleh bersedih dan tidak boleh berhibah hati. Apalagi patah semangat dan berhenti untuk berdakwah, menyebarkan seruan-seruan. Itu seruan paling pokok, seruan agar beribadah kepada Allah. Sebab akan ada saja orang mendustakan, menolak, mengingkari, menentang, memusuhi. Ada hibur. Wa yukadzibuka, jika engkau didustakan, maka rasul-rasul terdahulu pun didustakan. Itu kepada Nabi Muhammad itu. Yang terakhir, ujung kesudahan segala sesuatunya adalah kepada Allah. Masing-masing orang, masing-masing golongan akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perbuat, engkau akan dibalasi sesuai dengan itu. Wa ilallahi turja'ul. Selesai kaji kita malam hari ini, dan kesimpulannya pun sudah selesai. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.